Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah dimanapun berada, kita sampai pada stasiun yang ke-33. Stasiun 33 Al-Futuwah. Apa arti futuwah itu? Diambil dari surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum fityatun. Nah, ini dia. Fityatun ini dari kata futuwah. Sesungguhnya mereka. Siapa itu mereka? Mereka yang berlindung di dalam gua. Anak-anak muda dianggap melawan kekuasaan, kata raja tangkap mereka, lari anak muda ini ke dalam gua, disebut dengan Ashabul Kahfi. Innahum, mereka itu fityatun, anak-anak muda, amanu. Tidak disebutkan ototnya, tidak disebutkan cerdasnya, tidak disebutkan lemah lembutnya, tidak disebutkan tata keramanya. Yang disebut Allah Subhanahu wa taala adalah imannya. Innahum fityatun, mereka anak-anak muda, amanu, beriman kepada Allah, bi rabbihim wazidnahum huda, kami tambahkan hidayah kepada mereka. Inilah asal kata futuwah. Qala al-ustaz, aslul futuwah, asal makna futuwah itu adalah, kalau secara bahasa futuwah itu artinya anak muda, remaja. Asal kata futuwah, asal maknanya ayyakunal abdu sa'yan abadan fi amri ghairihi. Seorang manusia, seorang hamba Allah selalu berusaha untuk menolong saudaranya. Itulah futuwah. Atau bahasa lainnya ithar. Yang paling penting pada musim wabah corona ini adalah futuwah. Tadi sore kita buka puasa. Saudara kita buka tak tadi sore? Tadi kita makan enak, saudara kita makan tak? Oleh sebab itu, futuwah, memikirkan orang lain, selalu bisa menolong orang lain, merasakan perasaan orang lain. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Al-Qushairi Abul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yazalullahu ta'ala fi hajatil abdi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba. Allah akan terus melepaskan kesulitan seorang hamba. Allah akan memenuhi hajat seorang hamba. Syaratnya, madamal abdu fi hajati akhihi, selama seorang hamba itu mau melepaskan kesulitan akhihil muslim, saudaranya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau ditolong Allah, tolong saudara kita. Kalau mau lepas kesulitan kita, lepaskan kesulitan dia. Kalau kita mau dilapangkan Allah, lapangkan kesulitan orang. Guru kami, kata Imam Al-Qushairi, guru kami Ali bin Ahmad bin Abdan meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ubaid, dari Ismail ibn Fadl, dari Yaqub ibn Humaid ibn Kasib, dari Ibnu Abi Hazim, dari Abdullah ibn Amir Al-Aslami, dari Abdurrahman ibn Hurmuz Al-A'raj. Al-A'raj namanya Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazalullahu ta'ala fi hajatil abdi. Seorang hamba akan senantiasa ditolong Allah madamal abdu fi hajati akhihi, selama hamba itu mau menolong saudaranya al-muslim. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, hadzal khuluq, akhlak ini, budi pekerti ini, futuwah ini, mau menolong saudara, mau melapangkan saudara, mau membantu saudara, ini akhlak ini, la yakunu kamaluhu illa li Rasulillah SAW. Tidak ada yang memiliki akhlak ini secara sempurna selain Rasulullah SAW. Kita
kita ada, tapi sedikit. Ada yang 5 watt, ada yang 10 watt. Saya Pak Ustadz kalau sebatas beras saya bisa bantu. Tapi kalau udah baju air raya berat Pak Ustadz. Saya berasnya, lauknya, berasnya, buka puasanya, bajunya insya Allah siap. Uang sekolah Pak? Anakku aja belum bayar uang sekolah. Yang paling sempurna itu siapa? Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Fa inna kulla ahadin fil qiyamati yaqul. Nanti pada hari kiamat seseorang akan berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Rasulullah SAW berkata, ummati, ummati. Itu beda kita dengan dia. Kita, diriku, anakku, keluargaku, kawanku, sahabatku, saudaraku. Jangankan menolong pakai duit sendiri. Pakai duit pemerintah pun didulukannya. Habis beras dulu, beras pemerintah dikasih ke orang-orang dekat. Padahal tak butuh, tak perlu. Beda sama Nabi. Kalau Nabi, ummati, ummati, umatku, umatku. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Muhammad bin Husain, dari Abu Ja'far Al-Firghani, dari Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Al-futuwatu bisyam, wal lisanu bil Iraq, was-sidqu bil Khurasan. Sifat mampu menolong orang lain itu ada di Syam, orang-orang Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Wal lisanu bil Iraq, yang pandai bertutur kata itu orang Irak, Baghdad, Kufah, Basrah. Was-sidqu bi Khurasan, orang jujur itu ada di Khurasan. Jadi ada sifat-sifat umum bawaan. Kalau orang ini pandai bicara nih, lancar ngomong. Kalau orang ini jujur-jujur nih. Tapi ada tetangga saya Pak, orang itu kok nggak jujur. Mungkin dia campuran, nggak asli. Aku mendengar guruku berkata, dari Abdullah bin Muhammad Ar-Razi, dari Muhammad bin Nasr bin Mansur As-Sa'igh, dari Muhammad bin Mardawayh As-Sa'igh, dari Al-Fudail. Apa kata Imam Fudail bin Iyad? Al-futuwatu, apa itu futuwah? As-safhu an atharatil ikhwan, mampu memaafkan kesilapan, kekhilafan, kesalahan, kekeliruan ikhwan, saudara-saudara. Kalau yang tadi di awal itu banyak lebih pada berbagi, menolong, membantu. Kalau ini enggak, mampu memaafkan. Saya Pak Ustadz kalau ngasih beras 20 kilo sanggup, ngasih THR 100.000 sanggup, membayarkan listrik token sanggup, untuk maafkan dia sampai mati Pak Ustadz. Jadi ternyata kalau di awal tadi nampaknya ada orang bisa bantu dengan duit, dengan materi, ada satu yang berat. Apa itu? Memaafkan orang lain. Zohir, beras, minyak, gula, kopi murah, tapi memberikan maaf berat. Futuwah dua-dua bisa. Kita lanjutkan. Qila, ada riwayat menyebut al-futuwah alla tara li nafsika fadlan an ghairika. Ini lagi lebih berat. Kau lihat dirimu tak punya kelebihan dari orang lain. Pandang dirimu, sudah tak ada kelebihanmu dari orang lain. Kalau ada sifat itu, futuwah. Saya berbagi beras sanggup Pak Ustadz, futuwah. Saya berbagi minyak, gula sanggup Pak Ustadz, futuwah. Segala silap salah dia udah saya maafkan Pak Ustadz, futuwah. Itulah hebatnya saya Pak Ustadz. Oh tidak, futuwah. Karena kalau futuwah itu adalah tidak melihat kelebihan diri. Kelebihan Pak Ustadz, saya lebih banyak bercakap, saya lebih banyak salah, saya lebih banyak keliru, saya lebih banyak menyakiti hati orang, saya lebih banyak menyinggung perasaan orang, saya lebih banyak membuat orang marah. Pandanglah dirimu lebih banyak dosa, lebih banyak silap, lebih banyak khilaf, lebih dulu masuk neraka. Barulah kau bisa disebut dapat futuwah. Abu Bakar Al-Warraq berkata, Al-Fatah, nama sifatnya futuwah. Orang yang punya sifat itu Al-Fatah. Ada kawan saya namanya Zahrul Fatah. Masya Allah.
Dr. Zahrul Fatah, doktor hadis dari Al-Azhar S1, kemudian IIU, International Islamic University. Fatah, orang yang punya sifat futuwah. Siapa itu? Man la khasma lahu, orang yang tak punya musuh. Tak banyak orang sakit hati sama dia. Asal udah mau sakit-sakit hati, kasihnya beras, selesai. Udah mau marah, kasihnya THR, selesai. Ngomong tak pernah tinggi, karena dia merasa tak pernah punya kelebihan. Kadang kita ini rusak hubungan kita kan, gasnya 120 terus. Saya kalau sudah berkawan sama orang yang gasnya 120, 170, 120, saya biarnya duluan lah kalau. Duluan aja lah. Awak naik kap 70, 2 kali gas batuk. Kau mau cepat, duluan aja lah, aku mau santai. Tak marah orang. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita nyari suka orang aja. Datang orang mabuk, kalian mabuk lah, tak apa, mabuk. Ada orang pacaran berzina, lanjut. Bukan itu maksudnya. Dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar tetap. Nabi Muhammad pun punya musuh, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Jadi balik-baliknya ke sunnah Rasulullah SAW. Muhammad ibn Ali At-Tirmizi berkata, Al-futuwah an takuna khasman li rabbika ala nafsika. Engkau menjadi musuh terhadap dirimu sendiri demi mendekatkan diri kepada Allah. Kita hawa nafsu mengajak, Allah mengajak. Berada di simpang jalan. Kata hawa nafsu, makan banyak, minum banyak, tidur banyak. Kata Allah, jangan kau makan, jangan kau minum banyak, kau puasa. Ketika kita menjadi musuh terhadap diri kita sendiri demi mendekatkan diri kepada Allah, berarti sudah punya sifat futuwah. Wa yuqal, ada pula riwayat lagi, man la yakunu khasman li ahadin. Siapa yang tidak pernah menjadi musuh bagi satu orang pun. Tak ada orang memusuhi dia kecuali musuh-musuh Allah. Al-hubbu fillah wal bughdhu lillah. Orang sayang sama dia karena Allah, orang benci pun karena Allah. Orang kalau benci sama Allah pasti benci sama dia, karena dia selalu menyuarakan firman Allah. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata dari Imam An-Nusrabadi, Summiya ashabul kahfi fityah. Ashabul kahfi itu disebut dengan fityah, orang-orang yang punya sifat futuwah. Kenapa? Li'annahum amanu bi rabbihim bila wasitah. Karena mereka beriman kepada Allah tanpa perantara. Tak ada pakai perantara-perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah. Orang sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW minta tolongnya kepada Allah melalui Lata, minta tolongnya kepada Allah melalui Uzza, minta tolongnya kepada Allah melalui Manat, minta tolongnya kepada Allah melalui Hubal, minta tolongnya kepada Allah melalui Naham. Pakai perantara. Kenapa kamu masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham? Innama na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami sebenarnya tidak menyembah patung-patung itu. Kami sebenarnya menyembah Allah. Patung-patung itu hanya sebagai perantara saja. Enggak bisa. Bila wasitah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqila, ada riwayat menyebut al-fatah man kasaras sanam. Siapa itu orang yang punya sifat futuwah? Orang yang mampu menghancurkan berhala. Ada satu rumah isinya berhala. Datang Nabi Musa Ibrahim alaihissalam, dihancurkannya berhala itu, pecahkannya semua, pakai kampak, pecahkan. Kampak itu disangkutkannya ke berhala yang paling besar. Sore pulang mereka dari kebun, habis panen, berkejut mereka, habis berhala-berhala kita.
Tapi mereka udah tahu ini pasti Ibrahim punya kerja. Tangkap Ibrahim. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Engkaukah yang sudah melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini adalah yang patung paling besar. Bukan aku, kata Ibrahim. Yang melakukan ini yang paling besar tuh. Kalau kau tak percaya, tanyalah dia. In kanu yantiqun. Kalau memang mereka bisa bicara, tanyalah dia. Ibrahim sedang mengajak. Kalau secara bahasa itu bohong. Anda dibawa ke Kapolsek, itu Nabi Ibrahim ditangkap itu. Tapi Ibrahim sedang ngajak berpikir. Sedangkan menolong dirinya aja dia tak bisa. Gimana dia mau menolong kamu? Dia nggak mikir, nggak bisa bicara. Coba tanya aja, siapa memecahkan kalian? Ada yang bisa jawab? Tidak, pakai otak, kata Nabi Ibrahim. Yang sampai tak dipakai otak. Afala ta'qilun? Kenapa kau tak berpikir? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Allah berfirman, sami'na, kami mendengar, fata, anak-anak muda, yadhkuruhum, yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada anak fata, anak muda. Anak muda itu yang punya sifat futuwah. Yadhkuruhum, menyebut mereka. Yuqalu lahu Ibrahim, dia disebut Ibrahim. Surah Al-Anbiya 60. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya 85. Faja'alahum juzadha. Allah menjadikan mereka juzadha. Pecahan-pecahan, kepingan-kepingan, potongan-potongan. Wa sanamu kullu insanin nafsuhu. Nabi Ibrahim menghancurkan apa? Menghancurkan patung. Nabi Ibrahim menghancurkan apa? Menghancurkan berhala. Terus kita menghancurkan apa? Wa sanamu kulli insanin nafsuhu. Berhala setiap manusia, kita ini semua punya berhala. Abdul Somad punya berhala, punya. Apa berhala Abdul Somad? Hawa nafsu. Hancurkan hawa nafsumu, maka kau jadi Ibrahim. Apa sifat Ibrahim? Futuwah. Generasi Ibrahim. Faman khalafa hawahu fahuwa fata 'alal haqiqah. Siapa yang mampu melawan keinginan hawa nafsunya, maka dialah fata. Fata. Yang punya sifat futuwah. 'Alal haqiqah, hakikat. Imam Al-Haris Al-Muhasibi berkata, Al-futuwah adalah tunsifu wala tantasifu. Tunsifu wala tantasifu. Engkau mampu berbagi kepada orang lain dengan tulus ikhlas, tapi bukan berpura-pura berbagi. Memang betul-betul tulus berbagi. Itulah hadis Nabi, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Kalau kau wahai Aisyah ada satu biji korma, belah dua. Satu ke mulutmu, sebelah ke mulutmu, sebelah ke mulut orang. Mampu berbagi, bukan pura-pura berbagi. Sekarang ini yang banyak nih pura-pura berbagi. Streaming. Pura-pura berbagi. Alhamdulillah petang ini kita bisa berbagi kepada fakir miskin. Ini satu mangkok untuk saya, satu mangkok untuk mereka. Mangkok yang paling kecil tergolek-golek lah pisang 2 potong di situ. Santan paling encer. Itu dia kasih. Yang di rumah dia pisang 2 tandan. Kental minta ampun sampai macam madu. Itu namanya kau pura-pura. Tak tulus. Kalau Umar bin Utsman Al-Makki. Makanya berbagi zakat fitrah itu, korma apa yang kau makan itu yang kau kasih. Kismis apa yang kau makan itu yang kau kasih. Jangan pura-pura. Umar bin Utsman Al-Makki berkata, Al-futuwah, apa itu futuwah? Husnul khuluq. Seluruh akhlaknya baik. Banyak orang baik akhlak, tapi tak seluruh. Sikit-sikit.
10%, 50%. Enggak, seluruh. Makanya Allah memuji Nabi Muhammad SAW itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau akhlakmu amat sangat mulia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum dia jadi nabi, belum dia jadi rasul, belum dia. Makanya bingung orang kafir musyrik jahiliyah itu. Ini Muhammad ini mau kita ejek apa dia? Gimana kalau kita ejek dia tukang bohong? Enggak bisa. Orang dari kecil kita udah ngasih dia gelar Al-Amin. Gimana mau ngejek dia tukang bohong? Itu Al-Amin bukan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah, Abdurrahman bin Auf. Al-Amin itu dari orang kafir musyrik. Makanya tidak ada mereka menggelar dia Al-Khain, tukang pengkhianat. Kenapa? Karena mereka tidak mungkin mengamandemen gelar yang pernah mereka kasih dulu. Tiba-tiba pengumuman, dulu kita pernah ngasih Al-Amin, sekarang kita cabut Al-Amin jadi Al-Khain. Nggak bisa. Mereka yang ngasih itu. Dia lah pedagang paling jujur. Gara-gara jujurnya itulah maka ketemu Khadijah. Berarti kau tak ketemu Khadijah, berarti tak jujur Pak. Bukan itu maksudnya. Bukan itu. Ini sensia aja orang nih bawaannya. Imam Junaid pernah ditanya tentang futuah. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, apa itu futuah wahai Imam Junaid? Alla tunafira faqiran wala tu'arida ghaniyan. Orang miskin tidak kau buat lari, orang kaya pula tidak kau kejar. Kau tidak menjauh dari orang miskin dan kau pula tidak mendekat ke orang kaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini adik-adik mahasiswa mau jumpa nih Pak Ustaz. Oh nggak bisa, saya penuh jadwal, nggak bisa. Karena tahu dia mahasiswa ini kalau datang pasti mau minta duit semester. Nggak bisa, penuh jadwal saya. Tapi ini Pak Bupati sama Pak Kapolres sama Pak Dandim mau silaturahim Pak. Ahlan, silakan datang. Itu tidak futuah. Ustaz ini ada undangan Pak Ustaz. Saya mengundang. Ini ada adik-adik dari BEM Pak Ustaz. Bilang sama mereka, tak ada waktu saya penuh. Tahu dia anak mahasiswa ini paling kasihnya cenderamata. Apa anak mahasiswa? Kalau ada orang macam itu tidak futuah. Saya terus terang lebih suka saya diundang mahasiswa-mahasiswa ini. Kenapa? Karena mahasiswa ini calon orang besar. Tapi kalau kita diundang pejabat, itu calon mayat. Pejabat itu kan 2-3 tahun habis mati. Kalau mahasiswa ini masih panjang lagi. Walaupun banyak juga mahasiswa mati cepat. Itu dia. Imam An-Nusrabadi berkata, Al-muru'atu syu'batun minal futuwah. Muru'ah, marwah kata orang Melayu, menjaga kehormatan itu satu cabang dari futuwah. Wa huwal i'rad 'anil kaunain. Menolak dari tarikan-tarikan hawa nafsu dan dunia. Wal unfatu fiha, wal unfatu minha. Melawan, menolak, independen, tidak tertarik dengan apapun yang bersifat keduniawian, yang tidak bisa menjadi bekal menolong diri di hadapan Allah SWT. Kalau sanggup itu, itulah yang disebut dengan futuwah. Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata, Al-futuwatu ayastawi indakal muqim wat tari. Banyak definisi ulama ini tentang futuwah. Apa kata Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi? Futuwah itu adalah ayastawiya indaka al-muqimu wat tari'u. Tak ada beda sikapmu ketika engkau sedang dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan emergensi. Tak ada beda. Ada orang ketika dalam keadaan tenang, adem, ayem, kalem, lembut, senyum. Ketika dalam keadaan ada masalah, suntuk, hilang kalem. Lebih parah pula dari lembu lagi.
Orang pun nengok, loh, tapi bapak ini kemarin orangnya ada, kalam. Waktu kita jumpa di kantor, apa kabar? Sehat adik-adik wartawan? Gimana keadaannya? Sehat ya, tebar pesona senyum. Begitu sampai di Madinah, pas pembagian kunci lambat, nasi kotak belum datang. Kalian pikir ini saya jamaah umroh apa nih? Kan sudah bayar saya. Begitu sampai di Makkah, naik bis sudah 6 jam 7 jam, supirnya pula nyasar. Begitu sampai di hotel makanan belum ada, badan capek, mata mengantuk, mengamuk. Datanglah pula Ustadz menasihat, sabar ya Pak. Bapak pakai kain ihram, terserah aku. Bayar aku pakai kain ihram aku. Kau mau apa? Sipakkan kepala kau nanti. Berarti bapak belum punya sifat futuah Pak. Terserah aku lah. Mau futuah, mau fatwa. Futuah sama ketika kau dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan emergensi, halatit tawari. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Ali bin Umar al-Hafiz, dari Abu Sahal ibn Ziyad, dari Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Hambal, dari anak Imam Ahmad bin Hambal. Dari awal sampai hari ini, baru ini kita ketemu anak Imam Ahmad bin Hambal, namanya Abdullah, yang banyak meriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad itu an abi, kata dia, wa qala Abdullah an abi, itu maksudnya Abdullah berkata dari ayahku Ahmad bin Hambal. Su'ila abi, ayahku pernah ditanya. Kan? Dia meriwayatkan tentang ayahnya, bukan kata dia. Su'ila abi, ayahku pernah ditanya. Siapa ayahmu? Ahmad bin Hambal. Siapa itu? Imam Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah. Mal futuwah, ayahku pernah ditanya orang, Imam Ahmad, apa itu futuwah? Qala tarkuma tahwa lima takhsha. Kau bisa meninggalkan sesuatu. Tarku, kau bisa meninggalkan matahwa, yang kau inginkan. Kau bisa meninggalkan segala sesuatu yang kau inginkan. Tarku matahwa lima takhsha, karena kau khawatir, karena kau takut. Kau bisa meninggalkan sesuatu yang kau inginkan, tapi karena kau takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kau takut kau tak dapat akhirat. Sebetulnya kau ingin jadi orang kaya, kau ingin jadi pejabat, kau ingin mobil mewah, kau ingin rumah hebat, kau ingin. Tapi tidak kau lakukan. Kenapa? Karena kau takut kepada Allah. Di balik itu semua ada azab. Itu namanya futuwah. Wa qila li ba'dihim, ada pula ulama yang ditanya, mal futuwah, tuan guru, apa itu futuwah? Faqala, tuan guru menjawab, alla yumayyiza baina ayyakula indahu waliyun au kafirun. Dia tidak membeda-bedakan yang makan sama dia itu wali atau kafir. Itulah futuwah. Dia tidak membeda-bedakan yang makan dengan dia itu wali atau kafir. Kita, jangankan wali atau kafir, makan sama kita RT aja sama RW beda. Pak RT, besok pagi kita habis sholat subuh sarapan bareng Pak RT. Di mana? Itu di masjid. Iya Pak. Kalau sarapan sama RT diajaknya makan lontong sayur. Tapi kalau sama RW nasi uduk. Pakai ayam goreng besar-besar, ayam kampung pula tuh. Sama RT sama RW beda. Kalau Pak Kades, makan soto Medan. Bersantan mulut. Kalau orang futuwah tak begitu. Orang yang futuwah itu la yumayyiz
baina ayyakula indahu waliyun au kafir. Tak ada bedanya kau makan sama wali atau makan sama kafir, sama. Kenapa? Karena wali itu pun hamba Allah, kafir itu pun hamba Allah. Yang kau lihat bukan si wali itu, tapi yang kau lihat adalah Allah yang menciptakan mereka. Jadi pandangannya sudah Allah, lepas dari status-status. Aku mendengar sebagian ulama berkata, istadhafa majusiyun Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Ada seorang majusi bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim, ya, saya majusi. Majusi ini nyembah api. Ya, boleh saya bertamu ke rumah Nabi Ibrahim? Boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kau mesti masuk Islam. Maka Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifan, tapi Ibrahim adalah hanif, condong kepada kebenaran. Musliman, dan Ibrahim adalah muslim, berserah diri kepada Allah. Kau mau bertamu ke rumah aku majusi? Iya, syaratnya kau mesti muslim. Famaral majusi. Parah kali kata si majusi. Saat mau minum kopi aja mesti Islam dulu. Tak jadilah kata dia. Pergi si majusi itu. Fa'ahallah ilaih. Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Mundu khamsina sanah nut'imuhu ala kufrihi. 50 tahun dia kafir, tetap ku kasih dia makan. Ibrahim, 50 tahun dia kafir, ku kasih dia makan. Falau nawaltahu luqmatan min ghairi an tutalibahu bitaghyiri dinihi. Kenapa tak kau kasih dia agak sesuap aja, tanpa nyuruh dia merubah keyakinannya? Famadha Ibrahim alaihissalam. Dikejar Nabi Ibrahim. Dikejar Nabi Ibrahim lah si majusi tadi. Dipanggilnya. Bilangnya, majusi, aku minta maaf. Kau mau datang ke rumah, datanglah. Aku kasih kau minum, makan, sama snack semua aku kasih. Heranlah si majusi tadi. Tadi aku mau singgah, kau suruh aku masuk Islam dulu. Sekarang kau pula yang ngajar aku. Siapa nyuruh kau? Ceritakan Nabi Ibrahim lah. Tadi Allah mengirimkan wahyu. Kata Allah, 50 tahun rupanya kau dikasih Allah makan. Padahal kau kafir. Aku masak sekali aja pun tak mau ngasih kau makan. Nah, untuk ini sekali ayolah makan. Mendengar itu apa kata majusi? Allah teringat segitu? Iya. Saksikanlah wahai Ibrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Khalilullah. Engkau adalah kekasih Allah. Masuk Islam dia. Makanya kalau ada kawan sekantor, ada sahabat, kasih tahu gitu. Imam Junaid berkata, Al-Futuwah. Apa itu futuwah? Al-futuwatu kaful adha wa badhlun nada. Kaful adha, tahan diri dari menyakiti orang. Wa badhlun nada, kerahkan segenap kemampuanmu untuk menyenangkan orang. Tahan tangan, jangan nempeleng, jangan meninju, jangan membunuh, jangan menikam. Tahan mata, jangan sampai mandang orang tajam. Tahan telinga, tahan lidah, jangan sampai berkata kasar menyinggung perasaan. Kaful adha. Tahan kaki. Kadang ada orang tangannya tahan, lidahnya tahan, matanya tahan, kaki pula menyipak. Wa badhlun nada, senangkan hati orang. Bisa kau senangkan perutnya, masukkan beras. Bisa kau senangkan telinganya, kau hibur dengan menyenangkan hati. Bisa kau senangkan matanya, kasih yang baik-baik. Badhlun nada. Imam Sahal bin Abdullah berkata, Al-Futuwah. Apa itu futuwah Imam Sahal? Ittiba'us sunnah. Futuwah itu adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Segala sunnah. Dari mulai sunnah perbuatan, sunnah pembicaraan, sunnah pembawaan, sunnah dalam berpakaian, sunnah. Semuanya sunnah. Qila. Al-Futuwah, ada riwayat menyebut. Futuwah artinya al-wafa, menunaikan janji, wal-hifaz, menjaga janji. Janji kepada siapa?
Sedangkan janji kepada manusia aja utang, apalagi janji kepada Allah. Kita ini udah berjanji kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada engkau selain Allah. Tiba-tiba minta kepada yang lain, berarti ingkar janji. Asyhadu an la ilaha illallah. Minta ke dukun. Berarti kau ingkar janji, tidak menjaga janjimu. Allah sudah mengambil janjimu, kenapa kau ingkar janji? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah sudah membeli dirimu. Dibeli Allah dirimu, kompensasinya apa? Surga. Ini dirimu kubeli, ini surga, ambillah. Tiba-tiba kau jual lagi dirimu kepada setan, menjual diri kepada iblis. Nauzubillah. Qila, ada pula pendapat mengatakan Al-futuwah itu apa? Fadilatun ta'tiha wa la tara nafsaka fiha. Futuwah artinya engkau melakukan segala perbuatan yang baik-baik, kau bersedekah, kau senyum, kau senangkan hati orang, wa la tara nafsaka fiha. Tapi kau tidak melihat ada dirimu di sana. Pak, terima kasih ya Bapak kemarin udah ngasih sembako. Bukan saya. Jangan puji saya. Upload aja foto kita di. Qila, ada pula pendapat mengatakan al-futuwah alla tahraba idza aqbala as-sa'il. Jangan lari ketika datang orang minta. Jangan lari ketika datang orang minta. Lebih bahayanya lagi larinya waktu pas lampu merah. Pak, belum makan siang Pak. Kau lari, tangkap polisi. Tunggulah hijau baru lari. Jangan lari kalau nampak orang minta. Wa amasab ila fala tanhar. Kalau tak ada, cakap baik-baik. Pak, saya belum makan Pak. Udah berapa hari kau belum makan? Dari pagi Pak. Aku udah 2 hari tak makan. Ya. Qila, ada pula pendapat mengatakan alla tahtajiba minal qasidin. Jangan beralasan-alasan kalau ada orang datang mau ketemu. Kasih tahu sama tamu, bilang papa nggak di rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapaknya ada dek, kata papa. Kalau ada tamu, bilang papa nggak ada di rumah. Allah tahtajiba minal qasri. Jangan cari-cari alasan kalau datang orang mau jumpa. Temui aja, jangan takut. Ada pula pendapat mengatakan Allah tadakhira wa la ta'tadzir. Jangan nyimpan, jangan mencari-cari alasan. Simpan. Kalau ada, bagikan. Kalau tak ada, kasih tahu baik-baik. Wala ta'tadzir. Jangan mencari-cari alasan. Waqila, ada pula pendapat mengatakan futuwah itu izharun ni'mah. Menunjukkan nikmat wa israrul mihnah. Kalau dapat nikmat tunjukkan, tapi kalau dapat ujian diam. Itulah futuwah. Apa makna menunjukkan nikmat? Bukan kau tunjukkan mobilmu yang mahal itu, bukan kau tunjukkan duitmu yang banyak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat bagi, share. Tapi kalau kau dapat ujian, diam. Orang sekarang enggak. Kalau dapat bala, baru di-share-nya. Itu aja tiap hari isi update status. Pas dapat nikmat, diam deh. Tiba-tiba hilang ya. Nah, itu dia tuh udah nggak update tuh tanda dapat nikmat tuh Ustaz. Takut dia kita minta. Nah, ada pula pendapat mengatakan futuwah itu artinya antadu asyarata anfus. Kau undang 10 orang, Pak, nanti datang ke rumah ya, ada acara kenduri kita. Berapa? 10 orang. Fala tataghayyar in ja'atis atun au ahada asyar. Tak berubah ketika yang datang itu 9 atau 11. Itulah futuwah. Pak, nanti datang ke rumah ya. Ya, Pak RT, saya nggak kenal semua warga ini di komplek. Tolong undang nanti. Berapa orang Pak? 10. Tiba-tiba datang 9. Aduh, nampaknya orang ini nggak respon sama undangan saya. Datang 11. Kok banyak kali Pak RT? Kurang lah. Nah, itu tak futuwah. Kalau futuwah itu datang 9, datang 11 sama aja. Itu futuwah. Qila. Ada pula pendapat mengatakan al-futuwah tarkut tamyiz. Tak ada beda-bedakan. Tak ada beda-bedakan.
Nabi Muhammad SAW tidak membedakan antara Abu Bakar dengan Bilal. Abu Bakar mertua dia, Abu Bakar kawannya hijrah, Abu Bakar menghabiskan emasnya untuk hijrah, Abu Bakar berkulit putih, Abu Bakar orang Quraisy. Bilal miskin, susah, hamba, kulit hitam. Tak ada beda-beda. Malah yang dikatakannya masuk surga, Bilal. Sami'tu daffana 'alaika fil jannah. Bilal, ku dengar suara selopmu dalam surga. Bilal. Kita, kalau masih kau bedakan antara securitymu dengan direkturmu, berarti kau belum futuah. Kalau sama direktur, iya pak, 5 menit, iya paknya ada 100 kali, iya pak, pucat muka. Walau sama supir, sama security, sama pembantu di rumah, sama tukang setrika, wow, jagonya bukan main. Tarkut tamyiz. Kenapa? Karena supir itu dengan direktur itu sama-sama hamba Allah. Kok berani kali sama direkturmu? Iyalah, aku mau resign ini. Itu bukan karena foto. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Ahmad bin Khadrawayh li imra'ati yaqulu qala Ahmad, Imam Ahmad bin Khadrawayh berkata kepada istrinya, uridu an attakhidha da'watan ad'u fiha ayyaran syatiran. Wahai istriku, kata Imam Ahmad bin Khadrawayh, aku ingin mengundang tukang takar, tukang sukat. Karena fi baladihim, aku ingin ngundang tukang, kalau itu ada tukang, ada namanya, kalau kita ada itu kerjanya tukang takar, tukang sukat, tukang timbang. Faqalat imratuhu, istrinya berkata, innaka la tahdi ila da'watil fityan. Oh, kau tak bisa mengundang, kebetulan tukang timbang, tukang ini apa ini, dia adalah orang yang sangat punya sifat futuah. Kata istrinya, kau tak bisa tadi ila da'watil fityan, kau tak bisa ngundang orang yang punya sifat futuah. Kata Imam Ahmad bin Khadrawayh, labud, mesti kita undang. Faqalat, in fa'alta fazbahil aghnam. Kalau kau mau ngundang juga, sembelihlah kambing, lembu, sama himar. Kambing, lembu, sama unta. Kambing, lembu, unta. Wah, besar ini. Wa alqiha min babi dari rajul. Letakkan di pintunya. Ida babi darika. Kalau kau mau ngundang dia, letakkan di pintu dia sampai ke pintu rumahmu, baru dia mau datang. Karena kalau cuma dia kau undang, dia tak akan mau datang itu. Orang futuah itu nggak mau datang diundang kalau yang lain tak diundang. Potong kambing, lembu, unta, letakkan di pintu dia. Rumah dia di mana? Rumah dia di komplek blok apa? Blok C, nomor 3. Berarti blok A, blok B, blok C itu semua pintu dapat, baru dia mau datang makan. Begitu orang futuah, karena dia tak sanggup makan kalau tetangganya tak makan. Ammal aghnam wal baqar fa'alam. Kalau kambing sama onta aku tahu, kata Imam Ahmad bin Khadrawayh. Kalau kambing sama lembu aku tahu, kalau onta tidak gimana? Tad'u fata ila darika. Kau ngundang orang yang punya sifat futuah ke rumahmu. Fala aqal min ayakuna likilabil mahalla khair. Maka makanan daging yang mesti kau berikan itu tidak boleh lebih daripada, tak boleh lebih daripada makanan apa makhluk yang paling hina, seekor anjing. Tak boleh kurang daripada itu. Jadi bukan asal kasih daging sepotong, 2 potong, apalagi daging diiris pula macam keripik, tipis. Cabenya 2 on. Bukan itu maksudnya. Qila
Apalah kesimpulan dari cerita ini? Begitulah futuah zaman dulu. Seorang futuah itu tidak bisa diundang kalau tidak dari rumah si pengundang sampai ke rumah dia diundang semua dan dapat makanan yang sama. Dan makanannya mesti fala aqal, jangan sampai lebih hina daripada makanan makhluk yang paling hina. Qila, ada pula riwayat menyebutkan ittakhadha ba'dhum da'wah. Diundanglah. Ada undangan kenduri ini. Wa fihim Syekhun Syiraz. Di antara yang diundang itu ada seorang dari daerah Syirazi. Fa'akalu. Falamma akalu, ketika mereka makan, waqa'a alaihimun naum. Sesudah makan, habis makan ngantuk tu tidur. Fi halis sama. Ketika acara sama. Biasa kalau kita habis acara makan itu ada acara sama. Sama itu pukul hadrah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Ada orang yang suaranya bagus itu. Pas giliran sama tertidur. Faqala Syekh Syirazi li sahib ad-da'wah. Kata Syekh Syirazi, kenapa kami tertidur tadi? Kata yang mengundang, la adri, kami tak tahu. Aku tak tahu. Kenapa kami tertidur tadi, tuan rumah? Entah kami, aku tak tahu. Ijtahadtu fi jami'i ma at'amtukum ilal bazinjan. Kalau tamu tertidur, itu artinya ada makanan itu syubhat. Tuan rumah, iya. Waktu sama mestinya kami tadi zikir mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad. Kenapa kami tertidur? Kata tuan rumah, aku tak tahu. Berarti makanan itu ada yang syubhat. Ijtahadtu fi jami'i amtukum ilal bazinjan. Dagingnya udah dicuci, diberi tukang potong yang baik, buah-buahannya, berasnya, semua udah gandumnya. Kecuali ada satu tuan. Apa itu? Terong. Falam as'al alaih. Terong itu tidak kutanya nasab asal usulnya. Falamma asbahu. Besok paginya sa'alu ba'yal bazinjan. Mereka tanyalah tukang terong. Tukang terong. Ya. Gimana ceritanya terong yang kau jual sama orang yang kenduri semalam? Kata tukang terong, fasarik tul bazinjan minal maudi fulani. Terong tu kucuri. Kucuri dari tempat si fulan lalu kujual. Fahamaluhu ila sahibil ardi. Curi di tempat si anu, lalu kemudian kubawa ke yang punya tanah ini. Yang punya tanah ini supaya dia dijualnya. Faqala ar-rajul tas'aluna minni alfa bazinjah. Kata yang tukang terong, kalian mau nanya aku 1000 terong, mau kalian tanya asal usulnya. Faqad wahabtuhu tilkal arda wahab. Faqad wahabtuhu tilkal ard wa wahabtuhu thawraini wa himaran wa alatul hars li'alla ya'uda ila mithli ma fa'al. Lalu kemudian apa yang dilakukan Syekh Syirazi? Ku berikan dia tanah. Kau yang sudah ngasih aku terong curian, gara-gara itu kami tertidur mestinya beribadah. Ini ku kasih kau tanah. Ini 2 ekor lembu. Ini 1 ekor keledai. Ini 1 alat membajak. Jangan kau lagi mencuri terong. Begitulah ulama zaman dulu. Ulama zaman dulu menyelesaikan masalah orang. Kalau berani kau mengatakan ini haram, berarti kau kasih dia yang halal. Qila, ada riwayat menyebutkan, tazawwaja rajulun bimra'atin. Menikahlah seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dulu begitu. Dulu itu nikah laki-laki dengan perempuan, bukan macam sekarang. Faqabla dukhul. Sebelum dukhul, maaf cakap, dukhul itu hubungan kelamin. Zahara bil mar'atil jadari. Perempuan itu kena penyakit campak. Orang kalau kena penyakit campak, itu biasanya kulit ini mengelupas-ngelupas. Apa nama istilahnya? Maaf, bopeng. Dulu gitu, sekarang oplas. Faqala rajul. Apa kata si laki-laki itu? Waktu malam itu dia buka penutup wajah istrinya itu.
Apa kata dia? Mata abang sakit, Dek. Dia tahu pipi bininya ini bopeng. Apa kata dia? Mata abang sakit. Summa qala, dan abang sekarang tak bisa menengok. Fazafat ilaihil mar'ah, melompatlah bininya tadi. Summa matat ba'da 20 sana. 20 tahun lamanya dia mengaku, sampai akhirnya setelah 20 tahun mati bininya tadi. Setelah 20 tahun meninggal, fa fatahar rajul ainaihi, dibukanya matanya. Apa kata dia? Sebetulnya aku tak buta. Hah? Setelah mati istrimu yang kena penyakit campak bopeng tadi, ternyata kau tidak buta? Tidak. Kenapa kau tak buta? Lam a'mi, aku tak buta. Terus, ta'amaitu, aku pura-pura buta, hidhara an tahzan. Aku takut, aku khawatir kalau mataku bisa melihat, nanti dia merasa bersedih. Karena wajahnya cacat, kena penyakit. Faqila lahu, maka apa kata ulama kepada dia? Sabaqtal fityan, engkau adalah orang yang punya sifat futuwah. Masya Allah, tabarakallah. Imam Zunnun al-Misri berkata, man arada zarfa fa'alaihi bisaqa'il ma' bi Baghdad. Siapa yang ingin mendapat keberuntungan, maka hendaklah dia memberikan air minum di kota Baghdad. Kasih air minum. Musim panas di Arab, di Baghdad, di Kufah, di Kairo, di Sudan, bukan tanggung, panas. Kasih air minum. Sedekah air minum. Faqila lahu, kaifa huwa? Bagaimana cara memberi air minum itu, Tuan? Lamma humiltu ilal khalifah fima nusiba ila minan zandaqah, ketika aku dibawa dihadapkan kepada khalifah, fima nusiba ilayya minan zandaqah, aku dituduh zindik, lalu aku dibawa berjumpa khalifah. Ra'aitu saqa alaihi imamah, lalu kulihatlah orang memberi air minum dan dia pakai sorban. Wa huwa mutaraddin bimandil Misri, dia pakai kain seperti sapu tangan buatan Mesir. Wa biyadihi kizan khazaf, di tangannya ada bejana tempat air yang terbuat dari tanah liat yang dicetak, yang dibakar. Ruqaq halus. Faqultu, lalu aku berkata, hadza saqis sultan, ini pastilah orang tukang beri air minum sultan. Kau tukang beri air minum sultan? Faqalu la, tidak. Hadza saqil ammah, dia ngasih air minum untuk umum, tidak hanya sultan saja, tidak hanya raja aja dikasih minum, semua orang dikasih minum. Fa akhadhtul kuza wa syaribtu, aku ambil tempat air minum itu lalu aku pun minum situ. Wa qultu liman ma'i, lalu aku tanya kepada, aku kasih tahu kepada orang yang sama aku, a'tihi dinar, kasih dia 1 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas, sekitar 2 juta, 2,5 juta. Kasih dia 1 dinar. Falam ya'khudhu, dia tak mau ngambil. Wa qala anta asir, engkau adalah orang yang tertawan. Wa laisa minal futuwati an akhudhu minka syai'an, engkau adalah orang yang tertawan. Engkau adalah orang yang tertawan, maka tidak punya sikap futuwah kalau sampai aku mengambil uang dari engkau. Waqila, aku tidak akan mau mengambil uangmu karena kau adalah orang yang tertawan. Kau tadi kan ditawan oleh sultan, maka uangmu itu aku tak mau mengambil. Itulah dipesankan Imam Zunnun al-Misri, kalau siapa yang mau mendapatkan keberuntungan, kasihlah fa'alaihi bisaqa'il ma', maka jumpailah tukang beri air minum di Baghdad. Kalau kalian mau beruntung, nanti sampai di Baghdad, cari tukang air minum, temui dia. Ciri-cirinya, itulah dia. Dia pakai sorban, pakai ini, tempat air minumnya dari tanah liat,
Nah, kalau beruntung kalian insya Allah. Kenapa? Karena dia punya sifat futuwah. Qila laisa minal futuwah an tarbah ala sadiqika. Tidaklah termasuk orang yang punya sifat futuwah kalau mau mengambil keuntungan dari kawan sendiri. Kadang malu kita. Ada kawan kita tukang pasang listrik. Setelah dipasang mau kita kasih duit, balik deh, tak mau. Masa dibayar Pak Ustaz? Kenapa? Karena dia merasa untuk kawan tak layak. Qalahu ba'du asdiqaina. Begitu kata sebagian sahabat-sahabat kami, kata Imam Qushairi. Wa kana fata yusamma Ahmad bin Sahal at-tajir. Ada seorang laki-laki punya sifat futuwah, namanya Ahmad bin Sahal. Dia seorang pedagang. Wa qad ishtaraitu minhu khirqah bayad. Aku beli dari dia satu kain putih. Fa akhadha tsaman. Lalu kemudian harganya sekian. Ra'sa malihi. Harga pokok aja dia tak ambil untung. Fa qultu lahu ala ta'khudhu rihban alla ta'khudhu rihbahan. Kau tak ambil untung? Mamma tsaman fa akhudhu. Harga pokoknya sudah aku ambil. Wala uhammiluka minnah. Aku tidak mau membebanimu dengan untung. Li'annahu laisa lahu minal khatar an atahallaq bihi ma'ak. Karena aku tidak mau menggantungkan sesuatu, walakin la akhudhur ribah, dan aku tak mau mengambil untung. Idz laisa minal futuwati an tarbah ala sadiqika. Karena tidaklah termasuk orang punya sifat futuwah kalau dia mengambil keuntungan dari sahabatnya sendiri. Kadang-kadang kita ini kenal sama orang, makin kenal kita makin dimahalkannya pula. Ada jenis orang macam itu. Sahabat saya kirim WA, beruntung kenal sama Ustadz Somad. Kenapa? Saya dari Batam katanya. Terus mau beli tas. Assalamualaikum, ya tas ini berapa Pak? Tas ini 100.000. Oh, Bapak dari mana? Saya dari Pekanbaru. Kenal Ustadz Abdul Somad? Kenal. Oh, kawan saya itu Abdul Somad. Kami sama-sama mengajar di UIN dulu. Oh, ya lah Pak, kalau gitu kalau sama Bapak 75 aja lah Pak. Dari 100.000 karena kenal Ustadz Somad turun jadi 75. Buat kenal sama kau Somad, kata kawan saya. Habis beli, saya tanya ke toko sebelah, rupanya 50. Itu true story, itu kisah nyata. Ada ustadznya di Pekanbaru nih, kawan saya juga. Kena aku kata. Sangka makin murah, makin mahal. Ada riwayat, kharaja insanun yadda'il futuwah min Naisabur ila Nasa. Ada seorang laki-laki, dia ini ada sifat futuwah dan dia musafir dari kota Naisabur ke Nasa. Lalu kemudian dia ada orang mau bertamu, wa ma'ahu jama'atun minal fityan, dan bersama dia ada beberapa orang. Falamma faraghu minat ta'am, selesai makanan, kharajat jariyatun tasubbul ma'. Selesai makan, datanglah seorang budak perempuan. Tasubbul ma', menyiramkan air ala aidihim. Biasanya kalau cuci tangan itu tangannya disiram, bukan macam kita tangan masuk kobokan. Tangannya disiram, macam di tempat kita negeri Melayu gitu juga. Tangan disiram, di bawah itu ada nampung. Nah, gitu. Tapi dulu sekitar tahun-tahun 90-an, kalau kita naik bis dari Pekanbaru mutar arah Teluk Kuantan ke Air Molek, itu cuci tangan itu bukan begitu. Cuci tangan itu botol warna hijau. Jadi banyak bis-bis lintas mau ke Jakarta yang tak tahu, sangkanya itu air minum. Jadi udah selesai makan, keluarlah seorang budak perempuan menyiramkan air basuh tangan. Fangqabadan Naisaburi an ghaslil yad. Maka orang Naisabur ini tak mau membasuh tangannya. Apa kata dia? Laisa minal futuwah an tasubbun niswan alma ala aidir rijal.
Aku tak mau tanganku disiram oleh perempuan nih. Kenapa? Karena sifat futuah artinya jangan sampai tangan kita disiram oleh perempuan yang tak mahram. Qala wahidun minhum. Tiba-tiba satu dari mereka itu berkata, ana min sinin. Aku udah berpuluh tahun aku masuk ke dalam rumah ini. Lam a'lam anna imra'atan tasubbul ma'ala aidina am rajulan. Aku sudah puluh tahun makan bertamu di sini. Aku tidak tahu kalau yang menyiramkan itu laki-laki atau perempuan. Apa makna cerita itu? Begitulah kalau orang yang pura-pura futuah ketemu dengan orang futuah yang asli. Begitulah orang pura-pura futuah. Orang pura-pura futuah dari Naisabur mau pergi ke Nasa, sampai di tengah jalan bertamu ke rumah seorang. Di situ banyak orang punya sifat futuah. Begitu selesai makan mau cuci tangan, ditariknya tangannya. Kau kenapa tak mau cuci tangan? Karena yang menyiramnya ini perempuan. Aku tak mau cuci tangan karena yang menyiramnya perempuan. Tiba-tiba tanya ke sebelah, kau kenapa mau? Aku sudah puluhan tahun makan di sini, aku nggak tahu kalau yang nyiram itu perempuan. Artinya apa? Yang pura-pura futuah ini tidak mau tapi masih ngelihat. Sedangkan yang nggak mau tadi, dia tidak tahu kalau yang nyiram itu laki-laki. Kenapa? Karena dia tak pernah lihat. Itu beda orang pura-pura futuah dengan futuah. Aku mendengar Imam Mansur Al-Maghribi berkata, arada wahidun an yamtahina Nuhan an-Naisaburi. Ada seseorang mau menguji Imam Nuh an-Naisaburi al-Iyar, mau menguji dalam hal transaksi jual beli. Faba'a minhu, lalu dibelinya lah budak. Ba'a yabi'u. Jariyatan fi zayyi ghulam. Dia menjual kepada Nuh an-Naisaburi, mau ditesnya Nuh an-Naisaburi, dijualnya lah budak, tapi budak perempuan pakai pakaian laki-laki. Kata dia, saya mau beli budak, tapi syaratnya mesti budak itu laki-laki. Wa kanat wadi'atul wajh, wajahnya cerah. Datanglah Imam Nuh an-Naisaburi, dibelinya lah budak tadi. Falabithat indahu syuhuran katsirah. Budak tadi pun menetaplah di rumah Imam Nuh Naisaburi berbulan-bulan. Faqila al-jariyah. Habis itu ditanya, budak, iya, tahu tak Nuh Naisaburi bahwa kau ini perempuan? Faqala la. Dia tak tahu kalau aku perempuan. Innahu ma massani, karena dia tak pernah menyentuh aku walaupun sekali. Wa tawahama anni ghulam, sampai hari ini dia menyangka aku masih laki-laki. Futuah namanya. Sekarang laki-laki pun disentuhnya juga. Waqilah, ada riwayat, inna ba'dha syattar. Syattar artinya orang yang segera cepat mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan dari firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah menyempatkan diri kepada Allah. Orang yang segera mendekatkan diri kepada Allah itu namanya syattar. Tuliba minhu taslim ghulamin kana yaqdimuhu ila sultan. Dia diminta supaya menyerahkan pembantunya, budaknya, supaya serahkan ke sultan. Syattar, ya, kau punya budak, ya, kasih ke sultan. Fa'aba, dia tak mau. Saya tak mau. Karena tak mau dihukum. Darabahu alfa sautin, 100 kali cambuk, 1000 kali cambuk. Falam yusallim, dia tak mau juga nyerahkan. Fattafaqa annahu ihtalama tilkal lailah. Rupanya malam itu dia mimpi basah. Otomatis mandi, wa kana bardan syadidan, dingin minta ampun. Falamma asbaha ightasala bil ma'il barid. Dia paksakan mandi dengan air dingin. Faqila lahu, orang pun berkata kepada dia, khatarta bi ruhika, kau sudah membahayakan nyawamu. Kenapa kau mandi pakai air dingin?
Faqala, dia menjawab, istahyaitu min Allah an asbira ala darbi alfi sautin li ajli makhluk wala asbiru ala maqasati bardil ikhtisal li ajli. Kau bahaya mandi air dingin di musim dingin nih, bisa mati tau. Aku demi untuk sultan itu kutahankan 1000 kali dicambuknya. Demi karena manusia. Masa hanya kepada Allah aku takut mati dengan air dingin? Apa nama sifat ini? Futuwah. Qilah, ada riwayat, qadima jama'atun minal fityan, berkumpullah beberapa orang yang punya sifat futuwah mengunjungi orang yang ngaku futuwah. Ini banyak nih. Jadi dari dulu orang ngaku-ngaku ini banyak. Berkumpullah beberapa orang yang futuwah yang asli ketemu dengan orang yang ngaku-ngaku futuwah. Faqala ar-rajul, ya ghulam, qaddimis sufrah. Wahai budak, bentangkan sufrah, bentangkan kain untuk tempat alas makan. Falam yuqaddim, tapi dia tidak juga melakukan. Faqala ar-rajul thaniyan, suruhnya 2 kali. Bentangkan, tidak juga. 3 kali, salisan, bentang, tidak juga. Wallahu ba'duhum ila ba'd. Masing-masing mereka sudah saling pandang-mandang. Wa qalu, mereka berkata, laisa minal futuwati an yastakhdimur ay yastakhdima ar-rajulu man yata'asa alaihi fi taqdimis sufrah kulla hadha. Tidaklah termasuk sifat futuwah kalau ada orang-orang meminta tolong kepada seseorang yang orang itu enggan, tak mau. Jadi minta itu, kalaupun minta kalau bisa bentang sendiri. Kalaupun minta tolong orang sekali aja. Kalau dia tak mau, jangan paksa. Kalau maksa berarti tidak punya sifat futuwah. Faqala ar-rajul, lima abta'ta ya Saf, kenapa kau tak mau? Faqala al-ghulam, kenapa kau tidak mau bentangkan itu tadi? Pembantunya menjawab, kana 'alaiha namlun, karena aku tengok di atas kain itu ada semut. Falam yakun minal adab taqdimus sufrah ilal fityan ma'an namli. Maka tak beradab kalau sampai membentangkan kain kepada orang-orang yang punya sifat futuwah ini ada semut di atasnya. Lam yakun minal futuwah ilqa' an-namli minas sufrah. Dan tidak futuwah pula kalau sampai membuang semut itu dari kain. Membentangkan kain ada semutnya, itu tak layak. Membuang semut dari kain pun tak layak. Itulah maka sampai 3 kali aku tak mau. Falabistu, maka aku diam, hatta dabban namlu, sampai semut itu pergi. Faqalu lahu, apa kata orang yang ada di situ? Daqqaqta ya ghulam, memang halus kaji kau wahai budak. Mithluka man yakhdumul fityan, orang macam engkau lah yang layak untuk menjadi pelayan orang-orang yang punya sifat futuwah. Jadi rupanya banyak orang disangka punya sifat futuwah, rupanya tidak. Yang budak itu yang disangka tidak, rupanya punya. Begitulah kadang hidup. Qila, ada riwayat, inna rajulan nama bil Madinati minal hajj, ada seorang laki-laki tidur di kota Madinah pulang dari haji. Fatawahama annahu himyanah. Ada seorang laki-laki tertidur di kota Madinah. Fatawahana himyanah surik. Lalu kemudian dia menyangka bahwa ada kantong uang. Himyanah itu kantong duit. Dulu duit itu tidak disimpan di dompet karena tak duit kertas, duit perak, duit emas simpan di kis, kantong. Fakharaja, dia pun keluar. Fara'a Ja'far Shadiq, dia lihat Ja'far Shadiq. Sayyidina Muhammad SAW punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Baqir. Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Nah, ini ceritanya Ja'far Shadiq. Cerita ini di zaman Ja'far Shadiq. Ada seorang laki-laki tidur di kota Madinah. Dia menyangka bahwa
kantong uangnya dicuri. Lalu dia pun keluar. Pas keluar dia lihat ada Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq. Fata'allaqa bihi. Lalu ditariknya Imam Ja'far Shadiq. Lalu kata dia, anta akhazta himyani? Kau mengambil kantong duitku? Faqala lahu. Imam Ja'far Shadiq nanya, madza kana fihi? Berapa isinya? Kata dia, 1000 dinar. Isinya 1000 dinar. 1000 dinar, 1 dinar 4,25 gram, 2,5 juta kali 1000, 2,5 M. Fa'adkhalahu darahu. Imam Ja'far Shadiq memasukkan orang itu ke rumahnya. Kalau gitu ayolah ke rumah. Ayo kau ke rumah saya. Wa wazana lahu 1000 dinar, ditimbangnya duitnya 1000 dinar. Faraja'a ila manzilihi wa dakhala baitahu. Fara'a haymanah fi baitihi. Ayolah ke rumah saya. Habis di rumah ditimbang Imam Ja'far Shadiq 1000 dinar. Lalu dikasihkannya. Nih. Lalu kemudian orang yang menuduh tadi pulang ke rumahnya. Dia masuk ke rumahnya. Dia lihat rupanya kantong uangnya ada di rumah dia. Rupanya orang kalau punya banyak uang ini memang sering merasa uang itu dicuri orang. Makanya jangan heran kita kalau ada orang sering nuduh orang, kau nyuri dulu ya? Kau nyuri ya? Sama macam orang punya jam mahal, sikit-sikit kehilangan jam, sikit-sikit hilang. Jadi kalau jam itu biasa aja, tidak hilang. Pulang dia ke rumah, dia tengok, ada kantong duit di rumah, berarti aku tadi tawaham, berarti dia hanya menyangka waham. Fakharaja ila Ja'far, datang dia jumpai Imam Ja'far Shadiq, minta maaf. Aduh tuan, saya mohon maaf, tadi saya sudah nuduh engkau ngambil duit. No, saya mau mengembalikan uang ini. Imam Ja'far Shadiq tak mau. Saya tak mau terima. Syai'un akhrajtuhu min yadi la astaridduhu. Yang sudah kukeluarkan dari tanganku tak pernah ku minta balik. Faqala ar-rajul, orang nih heran. Dia tanya orang, man hadha? Siapa iki? Siapa doh, guru? Tanya orang, itu siapa tadi orang? Dia tak kenal karena dia jamaah, bukan orang Madinah, dia jamaah haji. Siapa itu tadi orang? Apa kata jawab mereka? Itulah Imam Ja'far Shadiq. Terkejut dia. Sayyidina Muhammad punya anak Fatimah, Fatimah punya anak Sayyidina Husain, Husain punya anak Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir, Muhammad Baqir punya anak Ja'far Shadiq. Begitulah ahli bait, Masya Allah. Qila, ada riwayat. Imam Syaqiq Al-Balqi bertanya kepada Ja'far bin Muhammad tentang futuah. Tuan Ja'far, ya apa futuah itu? Faqala. Ditanyanya balik. Kalau menurut kau Syaqiq, futuah itu apa? Kata Imam Syaqiq, in u'tina syakarna wa in muni'na sawarna. Kalau kita dapat kita syukur, kalau nggak dapat sabar. Kata Imam Ja'far, Syaqiq, kalau menurut engkau apa itu futuah? Kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya sabar. Kata Imam Ja'far, al-kilabu indana bil Madinah kadzalika taf'al. Anjing-anjing tempat kami di Madinah pun gitu juga. Apa futuah itu? Kalau dapat syukur, kalau nggak dapat sabar. Anjing-anjing kami pun di Madinah kayak gitulah. Faqala Syaqiq, apa kata Syaqiq? Ya benar Rasulullah, wahai cucu cicit Rasulullah. Muhammad Al-Baqir, ini masih cerita Muhammad Ja'far Shadiq. Muhammad Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Ya benar Rasulullah, wahai engkau cucu-cucu Rasulullah. Mal futuah, apa futuah itu? Kata Syaqiq. Futuah itu kalau kau mau tahu, ini dia. In utina asarna wa in muni'na syakarna. Kalau kita dapat, kita bagi ke orang lain. Kalau tak dapat, baru bersyukur. Itu membedakan kita dengan anjing. Kalau dapat syukur, nggak dapat sabar, itu anjing di Madinah kayak gitu sih. Kalau kita dapat, bagi ke orang lain. Jadi musim-musim corona ini dapat hanya bersyukur. Alhamdulillah,
Wa syukru lillah. Itu anjing kota Madinah, kata Imam Ja'far Shadiq. Bagilah, bagi, cari tetangga-tetangga orang tak mampu. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami dari Abu Bakar Ar-Razi, dari Al-Jariri. Da'ana Syekh Abu Abbas bin Masruq lailatin ila baitih. Kami diundang oleh Syekh Abu Abbas bin Masruq suatu malam ke rumahnya. Lalu kemudian kami ajaklah kawan kami. Kami ajak satu orang kawan kami. Kami katakan, irji' ma'ana. Bro, ayo ikut sama kami yuk. Fa nahnu fi diyabati Syekh. Kami mau bertamu ke rumah Syekh Abdul Abbas. Kata tamunya, kata kawannya, lam yad'uni. Dia kan tak ada ngundang aku. Kita kalau datang ke rumah orang tak ngundang kita kan haram kita makan. Faqulna nahnu nastasni. Nanti kami minta izin. Nanti kami ngomong ke Syekh, ini ada kawan kami. Pokoknya bisa lah itu. Kama stasna Rasulullah SAW di Aisyah. Nabi pun pernah melakukan itu kepada Aisyah. Faradatnahu. Bolak-balik kami ajak dia. Akhirnya dia pun mau. Falamma balagha baba Syekh, ketika sampai di pintu rumah Syekh Abdul Abbas, kami beritahu ke Syekh Abdul Abbas, Syekh Abdul Abbas, ini kami ada pula bawa kawan ini, sebetulnya tak diundang. Apa kata Syekh Abdul Abbas? Ja'altu mawdi'i min qalbik antaji'a ila manzili min ghairi da'wah alayya kaza wa kaza. Aku jadikan tempatku di hatimu, kau yang takut ke rumahku karena tidak diundang, ku jadikan tempatku di hatimu, kau datang ke rumahku karena tidak diundang. In masyaitu ilal maudi allati taq'udu fihi min la khad illa ala khaddi. Aku berjalan ke tempat dudukmu dengan pipiku. Berjalan bagaimana itu? Berjalan dengan bersujud, bersimpuh sujud. Wa alaha alaih. Dia terus meminta. Wa wada'a khaddihi alal ard. Wa wada'a khaddahu alal ard. Letakkan pipi ke tanah. Wa hamala ar-rajul fa wada'a qadamu ala khaddihi min ghairi an yuji'. Dia letakkan tapak kaki ke pipinya hanya sekedar menyentuh tanpa menyakiti. Wa sahiba syekh wajhahu. Syekh menjalankan pipinya ke lantai alal ard ila an yablagha mawdi'a julusihi, sampai ke tempat duduknya. Wa'lam, ketahuilah, anna minal futuwati as-sitru ala uyubil asdiqa. Nah, ini udah cerita lain lagi. Artinya apa? Kalau kau segan datang ke rumahku karena kau tidak diundang, maka sesungguhnya tempatmu di hatiku adalah seperti ini. Seperti apa, Syekh? Aku siap berjalan, tapi bukan macam jalan biasa, pipiku yang ke lantai sampai ke tempat duduk. Kalau kita seandainya datang orang, Ustadz, ini ada kawan mau ikut datang, dia sebetulnya nggak diundang tadi, boleh nggak Ustadz? Ya, karena udah sampai, suruh aja dia masuk. Kalian pun entah apa yang kalian bawa-bawa pula orang. Tapi untuk menyenangkan hatinya tak sampai begitu. Wa'alam, ketahuilah, anna minal futuwati, sesungguhnya di antara sifat orang futuwah, as-sitru ala uyubil asdiqai, menutupi aib cacat kekurangan kawan. La siyama idza kana lahum fihi syamatatil a'da. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang dicaci maki, sumpah serapah musuh. Kata Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi, aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata kepada Imam Nusrabadi, sering kali dia katakan, Inna Aliyan Al-Qawwal, Imam Ali Al-Qawwal, yashrabu bilail, minum tengah malam. Wa yahduru majlisaka bin nahar, minum di tengah malam, minum di waktu malam, datang ke majelismu di waktu siang. Mabuk malam, siang pengajian. Malamnya mabuk, siang pengajian. Wa kana la yasma'u fihi ma yuqal. Dia tak ada didengarnya pengajian itu. Fa unfiq annahu kana yamshi yawman wa ma'ahu wahidun mimman yadhkuru aliyan bidzalika indahu. Lalu kemudian suatu ketika Imam Nusrabadi
Imam Nusrabadi berjalan, dia bersama orang yang menyebut Ali Al-Qawwal. Yang dia bilang Ali Al-Qawwal itu orangnya siangnya, malamnya mabuk, siangnya pengajian. Lalu kemudian dia tengok Ali Al-Qawwal itu memang betul sedang mabuk. Mabuk sedang terbaring di satu tempat. Waqad zahara alaihi atharus sakar. Nampak dia bekas-bekas mabuk. Orang kalau mabuk kan nampak rambutnya kusut, bau. Wa sara bihaitsu yaghsil famah. Kemudian dicucinya mulutnya. Faqala ar-rajul, "Ila kam naqulu fihi ya Syekh wa la yasma'." Sudah berapa kali, sudah sering kami kasih tahu Syekh, tapi dia tetap juga tak mau mendengar. Hadza Aliyun. Inilah Ali Al-Qawwal yang kami bilang siang mabuk, malam mabuk, siang pengajian itu. Imam Nusrabazi memandang Ali Al-Qawwal wa qala lil adul, sambil berkata kepada orang yang mengejek, "Ihmilhu fi raqabatik." Pikul dia, pikul si Ali Al-Qawwal, pikul di pundakmu. Wangqulhu ila manzilihi, bawa dia ke rumahnya. Falam yajid buddan min ta'ati fihi, falam yajid buddan min ta'atihi fihi. Pikul dia, bawa ke rumahnya. Dia tidak, falam yajid buddan min ta'atihi fihi, dia tidak menemukan alasan lain selain ketaatannya padanya. Ini yang pernah ditulis orang wali. Falam yajid buddan min ta'atihi fih, dia tidak menemukan alasan selain ketaatannya. Pikul dia ke pundakmu, bawa ke rumah. Kalau memang ini, pikul dia ke pundakmu, bawa dia ke rumahmu. Falam yajid buddan min ta'ati fih, tidak ada alasan lain untuk tidak taat kepada tuan guru. Tutup aibnya, tutup cacatnya, doakan dia, mudah-mudahan dia selamat. Aku mendengar guruku berkata, habis cerita terakhir. Aku mendengar guruku berkata, Abu Ali Al-Farisi berkata, aku mendengar Al-Murta'ish berkata, dakhalna ma'abi hafaz fi marid ala marid. Kami menjenguk orang sakit bersama Imam Abu Hafs. Kami ramai-ramai, wa nahnu jama'atun. Faqala lil maridi, dia berkata kepada orang yang sakit itu, atuhibbu an tabra'a, hai orang sakit, kau mau sehat? Faqala, orang sakit itu menjawab, na'am. Kau mau sehat? Kata orang sakit itu, na'am. Faqala li ashabihi. Lalu kemudian Imam Abu Hafs berkata kepada sahabat-sahabatnya, tahammalu anhu. Ini orang sakit ini mau sehat, kalian pikul penyakitnya ini. Ini orang sakit ini mau sehat, kalian semua pikul penyakitnya, ambil penyakitnya. Faqamal alil, yang sakit itu jadi sehat, wa kharaja ma'ana, dan kami pulang, wa asbahna kulluna ashabu firash, kami pula yang sakit semuanya. Apa namanya ini? Futuwah. Di awal cerita tadi, futuwah adalah mampu berbagi nikmat. Ditutup cerita, futuwah mampu berbagi sakit. Lebih hebat daripada mampu. Banyak orang mampu berbagi nikmat, tapi berbagi sakit, apalagi sakit corona. Maka saudara-saudara kita, perawat-perawat, dokter-dokter, yang dari jam 1 sampai jam 8 malam, 1 siang tadi sampai jam 8 malam masih pakai APD, mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang punya sifat futuwah. Pulangnya ke hotel, takut pulang ke rumah karena di rumah ada orang tua dan anak-anak. Mereka tidak berpuasa lengkap ibadah seperti kita, tapi sesungguhnya insya Allah mereka punya sifat futuwah. Gaji tak seberapa, pendapatan tak seberapa. Kalau mereka mengundurkan diri, tumbang sudah rumah sakit. Futuwah. Baiklah jamaah yang dimuliakan Allah SWT, esok akan kita sambung pada stasiun ke-34. Ini agak panjang. Firasat. Stasiun ke-34, Firasat. Insya Allah.
Sebelum kita akhiri, kita jawab dulu beberapa pertanyaan. Dari Ibu Astuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar di bulan puasa orang sudah meninggal dunia itu datang ke rumahnya? Ibu Astuti, kalau mau tahu cerita tentang roh dari A sampai Z selengkap-lengkapnya, beli 2 judul buku Ibu Astuti. Yang pertama buku judulnya ROH, Roh. Saya seminggu yang lalu ke toko buku banyak. Roh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang kedua kitabnya Tazkirah, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ustaz Qurtubi ada sama kami. Imam Al-Qurtubi. Judul bukunya At-Tazkirah. Inilah 2 buku terlengkap tentang roh. Jadi Ibu Astuti, roh itu tempatnya 2. Yang pertama, ruh orang baik-baik, tempatnya Illiyin. Yang kedua, ruh orang yang jahat-jahat, tempatnya Sijjin. Lalu kemudian ada pula posisi yang ketiga, Allah kuasa mengembalikan ruh itu masuk ke dalam jasad untuk menerima azab kubur atau rahmat kubur. Dan Allah kuasa pula untuk menempatkan roh itu kemana dia mau, kemana dia suka. Jadi, apakah mungkin roh itu pulang ke rumah? Bisa saja. Kalau Allah kuasa. Tapi tidak ada dalil secara spesifik mengatakan roh pulang malam Jumat jam sekian ke rumah. Tidak. Nah, oleh sebab itu, maka jangan percaya kalau orang mengaku-ngaku melihat itu, melihat ini. Pokoknya kita yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh ulisan Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberitahu tentang ilmu ruh ini kecuali hanya sedikit saja. Saya ulang, ruh tempatnya yang baik-baik Illiyin, yang jahat-jahat Sijjin. Ada kemungkinan Allah mengirimkan ruh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab atau mendapatkan rahmat, dan ada juga kuasa Allah untuk menempatkan ruh di suatu tempat. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana hukumnya mengambil pelajaran dari Google? Google itu kalkulator, Bapak, Ibu. Ibu tak tahu 257 tambah 875 berapa? Tak tahu, gunakan itu. Begitu juga dengan Google. Tapi Google tak bisa membedakan mana zam-zam, mana khamar. Google tak bisa membedakan mana komunis, mana ateis, mana orang beriman. Oleh sebab itu, yang menggunakan Google itu mesti orang yang berpengetahuan. Luruskan akidah, perbaiki akhlak, perbaiki syariah halal haram. Pakailah Google untuk mencari. Ketik Google, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Bakhtiar Nasir, Gus Baha, Ustadz, banyak ustadz, pakai, bisa dipakai. Dari Muse, Ustadz, apa hukum berlebihan berkumur-kumur ketika puasa karena gigi gusi berdarah? Kalau gusi berdarah, ludah saja. Berdarah lagi, berdarah lagi, kering dia insya Allah. Kalau berkumur-kumur, yang tidak boleh itu al-ghulu, berlebih-lebihan. Masukkan air, kumur-kumur jam 1 siang. Kalau kumur-kumur tak apa-apa. Tapi saya pribadi, saya dari pagi subuh sampai ke maghrib, sebelum azan subuh tuh gosok gigi. Habis sahur, sebelum azan subuh tuh gosok gigi bersih, lama-lama supaya bersih. Habis itu udah. Karena kalau masuk air nih datang was-was, datang tetelan agak. Sebaiknya hindari. Ludahkan saja, ludah. Kumur-kumur boleh, tak masalah. Tapi jangan sampai ghulu, berlampau sampai masuk. Nauzubillah. Ustaz, adakah amalan lain selain menjadi hafiz Quran untuk memuliakan orang tua di akhirat? Orang tuamu itu akan dimuliakan dengan dipakaikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Pemakaian mahkota dari wali santri, dari anak murid nomor 1 ke wali santri,
Menangislah ibunya itu. Habis selesai datang wartawan. Ibu tadi haru waktu anaknya memasangkan mahkota itu karena nanti di surga dipasangkan mahkota. Uang sekolahnya mah. Itu salah satunya, Pak. Bahwa nanti ibu-ibu akan diberikan tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Apakah amalan itu saja? Tidak. Amalan yang lain. Amalan bersedekah, membangun masjid. Enaknya punya anak soleh, semua amalan anak itu diterima orang tua. Menyantuni anak yatim. Anak itu soleh bisa memberikan syafaat, karena ada syafaat orang beriman. Jadi tidak hanya menghafal Quran. Yang terakhir, ketika kami berjamaah di rumah setelah selesai sholat, saya bersalaman dengan istri. Jika saya ingin tadarus Quran, apakah harus berwuduk lagi? Mazhab Syafi'i berwuduk lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula yang bertanya, Pak Ustadz, apa hukumnya makmum mencium imam? Bagaimana boleh? Rupanya ini maksudnya. Makmumnya istri dia, ciumnya imam. Imamnya suami dia. Inilah fenomena corona. Ada makmum mencium imam. Wuduknya batal menurut mazhab Syafi'i. Nanti kalau mau baca Quran, wuduk sekali lagi. Air banyak, apa pula salah? Tapi kawan saya nggak wuduk, Pak Ustadz. Maliki, mazhab Maliki tak batal, kecuali ada syahwat. Kalau syahwat batal. Abang kok nggak wuduk lagi? Aku tak bersahwat nengok kau. Nengok kawan kau yang bersahwat kata. Kalau Hanafi tak batal. Mazhab Hanafi bersahwat tak batal, tak bersahwat tak batal. Yang paling ketat mazhab Syafi'i, bersahwat tak bersahwat batal. Yang pertengahan Maliki, bersahwat batal, tak bersahwat tak batal. Hanafi paling longgar, tak bersahwat tak batal. Karena makna aula mastumun nisa bukan bersentuh kulit, tapi maaf jima baru batal. Jadi kalau bapak pakai mazhab Syafi'i batal, habis itu uduk lagi. Demi kau adinda, biarlah abang berwuduk lagi. Itulah gaji kita malam ini. Subhanakallah, besok kita akan bahas stasiun ke-34, firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu pada firasat orang beriman, karena firasat orang beriman itu dia memandang dengan pandangan Allah. Sampai jumpa besok. Kita tutup dengan doa buat kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.